Oke, kita lanjut lagi tutorialnya. Kali ini kita akan membahas terkait interpolasi data patimetri. Ini hasil kita memproses grid ya di area grid. Kita close saja. Kita buka quick ini. Nah, teman seperti ini. Nah, sebelum kita menginterpolasi batimetri, tentu kita perlu data batimetrinya. Nah, untuk saat ini data yang bisa kita peroleh secara bebas itu bisa kita dapatkan dari Badan Informasi Geospasial atau BIG. Kalian bisa membukanya di DEMS BIG. Nah, buka bagian ini. Nah, teman-teman, biasanya seperti ini ada dua data. Yang pertama DEMNAS. DEMNAS ini untuk data topografi di daratnya. Kemudian yang akan kita gunakan yakni data batimetri nasional atau BATNAS ini ya. Nah, untuk BATNAS ini nanti kalian bisa baca spesifikasinya seperti apa, kemudian dia bagaimana pemrosesan datanya. Nah, untuk BATNAS ini dia resolusinya sebesar 30 aksikon ya, atau sekitar 180 meter. Untuk mendownloadnya, kalian harus masuk di sini, kita klik download, kita pilih yang BATNAS ya, karena kita menggunakan batimetri. Nah, di sini kalian harus login dulu nih. Jika belum punya akun, register dulu. Tapi karena saya sudah punya ini, langsung saya login saja. Nah, hasilnya nanti akan tampil seperti ini. Jadi, di BG nanti, data batimetri itu batas itu berupa file TIFF yang dipecah-pecah ini menjadi dalam bentuk kotak-kotak. Jadi, kita harus mendownloadnya per kotaknya. Katakanlah kita ingin mencari data batimetri satu pulau Jawa, maka kita harus mendownload dua data sekaligus. Ini untuk di sisi baratnya Pulau Jawa, kemudian kita juga pilih di sisi timurnya. Nah, ini kan ada 3 versi ya. Ini saya kurang paham ini detailnya perbedaannya apa, namun yang jelas jika kalian ingin menggunakan lebih dari satu kotak ini, kalian harus menggunakan versi data yang sama. Ini misalnya ini yang pertama di download, kemudian selain kalian perlu yang kedua tinggal download. Namun saya tidak akan mendownloadnya karena sudah punya datanya. Nah, kurang lebih datanya seperti ini. Nah, nanti kita akan mengolah data batimetri ini menggunakan software QGIS. Jadi di QGIS ini kita bisa melakukan beberapa pengoperasian data seperti kita melakukan merge, kita klik, kemudian kita ekstrak data TIFF itu ke dalam format XYZ yang nanti akan terbaca oleh DAWReady. Kita buka QGIS-nya. Nah, jadi QGIS ini adalah aplikasi sistem informasi geografis yang mirip dengan ArcGIS ArcMap, tapi ini versi yang free-nya. Kalian kalau belum punya bisa mendownload, cari saja di Google, ini tersedia secara bebas di QGIS. Dan ini seperti ini tampilan dulunya. Untuk versi terbarunya ini versi 336. Tapi kalau kalian ingin versi yang paling stabil, download yang LTR ini, yang versi 3.34. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih new project. Nah, secara default QGIS ini dia menggunakan koordinat ini ya, spherical ya, atau dalam satuan derajat. Kita langsung buka saja. Untuk mempermudahnya saya tambahkan basemapnya. Jika buka basemapnya ini bebas kalian kalau sudah punya atau bisa mendownload, atau kalian bisa download juga di link Google Drive yang ada di deskripsi, tadi sudah saya sediakan. Saya buka untuk basemap provinsi. Nah, seperti ini. Kemudian saya tambahkan juga file batimetri yang tadi sudah kita download. Nah, kita blok dua-duanya, klik kanan, klik kanan, add selected layer to project. Nah, seperti ini. Ini untuk datanya layarnya kita pindahkan ke atas, di drag and drop ke atas, tampilan di atas. Nah, seperti ini. Nah, jadi filenya ini dia terpisah ya, antara bagian barat sama timur. Jika kalian ingin memperoleh daerah yang melewati batas ini atau bahkan satu pulau Jawa ini, kalian harus menggabungkannya
menggunakan menu raster untuk menggabungkan dua file raster yang terpisah. Kita melakukan klik raster, kemudian miscellaneous dan merge. Nah, ini tuh parameternya. Untuk input parameter kita masukkan layer dari file TIFF-nya, file raster yang kita gunakan. Ini ada dua, kita pilih semuanya. Jadi dua file ini akan kita gabungkan. Kita klik OK. Nah, kemudian di sini di merge, di sini ada keterangan save to temporary file. Nah, jadi kelebihan QGIS ini, ketika kita melakukan operasi suatu file, kita tidak perlu menyimpannya ke penyimpanan komputer. Jadi QGIS ini dia bisa menyimpannya dalam bentuk temporary file. Jadi dia hanya disimpan di RAM, dan ketika aplikasi ditutup, file itu akan hilang gitu. Jadi ini memudahkan kalau kita butuh memproses file berkali-kali dan kita hanya butuh file yang paling akhir. Jadi kita tidak perlu menyimpan output di setiap langkah pemrosesan file. Kita biarkan saja ini save to temporary file. Kita run. Nah, ini sudah selesai. Nanti akan muncul ada satu layer baru di sini, namanya merge. Nah, seperti ini. Kita lihat ini filenya sudah, TIFF-nya sudah tergabung jadi satu. Nah, untuk tadi kan kita membuat domainnya itu hanya wilayah sekitar perairan Semarang ya. Jadi ini saya tidak pakai semuanya, hanya akan seleksi di beberapa tempat saja yang sudah mencakup gridnya. Karena jika filenya terlalu besar, nanti pada saat pemrosesan di Delta3D dia cukup berat. Nah, untuk memotong kita menggunakan menu klik raster, kemudian extraction, klik raster extend. Jadi kita akan melakukan klik raster ini, merge ini sesuai dengan extendnya. Input layernya ini kita sesuaikan, yaitu untuk layer yang bernama merge, ya, hasil gabungan dari dua file TIFF tadi. Kemudian ada clipping extend. Clipping extend ini akan kita pilih sesuai, ini ada beberapa menu, ada pilihan. Saya akan memilihnya menggunakan draw on map canvas. Jadi kita bisa menggambarnya di kanvasnya. Kita tinggal klik kiri, tahan. Nah, kira-kira sampai sini mungkin sudah tercover semua, lepaskan. Nah, ini kita mendapatkan actionnya. Jadi ini rentang bujur dan lintangnya yang akan kita clipping. Kemudian untuk clip extendnya kita juga sama seperti merge tadi, kita biarkan save to temporary file karena kita belum menggunakan hasil clip ini. Kita run. Oke. Ini hasil klipnya, kita lihat warnanya yang hitam ini. Nah, untuk klip ini dia formatnya masih TIFF ya. Nah, untuk memproses ke XYZ-nya kita pilih raster, conversion, terus translate, convert format. Nah, ini kita masukkan layernya, yaitu clip extend. Kemudian khusus untuk, nah, converted ini, kalau tadi kita save to temporary file, kita save to file. Jadi kita harus menyimpannya ke file tertentu. Nah, di sini kuncinya adalah kita memilih. Jadi di sini di ini tersedia banyak format ya. Format untuk raster itu akan dikonversi ke format apapun, ini bisa. Nah, namun untuk Delta3D ini dia membutuhkan formatnya XYZ seperti ini. Kemudian kita kasih nama, katakanlah bathymetry.xyz ini. Kemudian kita save. Kemudian kita run. Oke, ini sudah selesai. Kalau kita lihat, nantinya di sini akan muncul, nah ini dia, file yang bernama bathymetry.xyz. Oke, sampai di sini ini sudah selesai untuk pemrosesan bathymetry. Kita close saja, ini tidak perlu lagi QGIS-nya. Kita discard. Nah, kita kembali lagi ke Delta3D Quick-nya. Nah, untuk Quick-in ini kita tidak perlu melakukan setting koordinat lagi. Jadi Quick-in nanti dia akan menyesuaikan si bathymetry-nya, grid-nya. Kalau grid-nya tadi diatur menggunakan koordinat spherical, ya tentu dia mengikuti spherical dan sebaliknya. Kita buka dulu. Yang pertama-tama kita buka dulu grid-nya, kita file, kita import grid. Kita pilih yang pertama dulu. Nanti saya akan menggunakan dua, grid 2 sama grid lengkung. Kita grid 2.
2 kita open. Nah, seperti ini grid yang sudah kita buat. Kemudian kita tambahkan juga file bathymetry tadi. File attribute files open samples. Kita masukkan file XYZ. Nah, hasilnya seperti ini. Tadi sudah kita klik tapi memang masih cukup besar. Nah, ini bisa kita potong lagi juga supaya tidak terlalu lebar, kurang lebih hampir sama dengan ukuran gridnya. Namun jangan sampai lebih kecil dari grid karena nanti filenya pada saat interpolasi akan tidak terisi gridnya. Caranya kita harus menyeleksi dulu bathymetry ini yang akan kita hapus menggunakan polygon. Kita pilih edit, polygon, kemudian new. Nah, di sini untuk menyeleksi kita klik kiri, kita ikutin klik kiri, mengelilingi gridnya ya. Nah, ini kita sudah membuat poligon yang mengelilingi bathymetry, kemudian operation delete samples. Oke. Klik kanan untuk menyelesaikan poligon sebelumnya, kemudian kita klik kiri lagi. Klik kiri. Lagi operation delete samples. Oke, ini kita tidak perlu lagi poligonnya, kita delete poligonnya, operation delete polygon. Nah, sebelumnya kalau kita lihat ini bathymetry yang dari awal ya. Kalau kita lihat ini nilai yang di laut itu justru nilainya negatif, sedangkan yang untuk di darat ini positif. Nah, sedangkan bathymetry di Diopter D itu kebalikannya. Untuk laut harus positif, sedangkan untuk darat harus negatif. Nah, kita harus membaliknya nih, nilai yang positif jadi negatif dan sebagainya. Caranya adalah dengan mengalihkan nilai kedalaman ini dengan -1, yaitu dengan cara operation, kemudian kita pilih combine samples and uniform value. Jadi samples itu adalah bathymetry yang baru diimport yang dalam format XYZ, itu istilahnya di data itu adalah samples. Kemudian kita pilih multiply samples with uniform value karena kita akan mengalihkan nilai kedalaman ini dengan nilai 1 yang uniform. Kita isi dengan -1. Oke. Yes, nah seperti ini. Ini nilai sudah sesuai ya ini, jadi seperti tadi yang di laut itu harus positif. Nah selanjutnya kita harus menginterpolasi. Kalau kita zoom, ini itu kita lihat di sini ada titik-titik ya, ini data bathymetry yang kita download. Nah kita harus mengisi data bathymetry ini ke tiap persimpangan grid ini. Ini setiap persimpangan kita harus memberikan datanya di situ. Nah caranya kita harus menginterpolasi ya, menggunakan beberapa ada pilihan ya. Di sini kita klik operation. Yang pertama ini ada grid cell averaging. Grid cell averaging ini berfungsi untuk menginterpolasi ketika resolusi dari data samples yang XYZ ini lebih halus dibandingkan data gridnya. Nah ini sesuai dengan kasus yang kita hadapi sekarang. Ini kalau kita lihat, ini di antara grid kita kan resolusinya tiap persimpangan ini 1, 2. Di antara dua persimpangan ini saja ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 titik. Ini berarti bathymetry yang kita gunakan lebih halus, makanya kita menggunakan grid cell averaging. Kemudian sebaliknya ini ada triangular interpolation, ini terjadi kita gunakan pada kasus ketika grid kita itu lebih halus dibandingkan bathymetry-nya. Jadi katakanlah misal ini ada grid kita 2 titik, namun di antara 2 titik ini kadang hanya ada 1, kadang ada 2, kadang malah tidak ada. Nah ketika datanya jarang-jarang seperti itu, kita menggunakan triangular interpolation. Kemudian ada juga internal diffusion, itu untuk mengisi di tepi grid. Jadi kadang-kala data kita tidak mencukupi untuk keseluruhan grid, itu efeknya di batas-batas gridnya ini, di tepi-tepinya ini terkadang dia kosong. Nah untuk mengisi ujung-ujung grid yang kosong ini kita menggunakan internal diffusion. Kemudian smoothing ini dia untuk memperhalus kontur dari gridnya. Jadi kalau misalnya grid interpolasinya dirasa belum halus, kita bisa menggunakan smoothing. Nah untuk kali ini kita menggunakan grid cell averaging. Nah, oh ya, untuk navigasi di Quicken ini sama persis dengan RGrid ya. Kita zoomnya menggunakan scroll di mouse.
Nah, untuk menggesernya kita tinggal tekan CTRL, kemudian kita gerakkan kursornya, dia akan langsung bergeser. Kalau kita zoom ini, kita lihat di sini. Nah, ini kalau kita lihat ini di sisi luar ini data perimeter awalnya, kemudian di sisi kanan ini di dalam grid ini sudah terisi penuh, yang artinya ini perimeter sudah terinterpolasi ke dalam gridnya. Nah, kalau kita lihat ini konturnya masih cukup kasar. Nah, kita bisa memperhalusnya menggunakan operation, kemudian smoothing. Nah, jadi konturnya itu akan semakin rapi. Ini sebenarnya sudah bisa kita simpan batimeternya. Kita langsung file, export, depth. Kita simpan menjadi depth 2. Ini. Kita save. Oke, kita close saja. Kita buka lagi bikinnya. Nah, selanjutnya kita akan menginterpolasi untuk grid yang satunya lagi, kita untuk grid lengkung. Seperti biasa, sama seperti sebelumnya, kita import dulu gridnya. Kita masukkan grid lengkungnya. Kemudian kita ketik files, kita open samples. Kita masukkan data bathymetry.xyz-nya. Nah, ini seperti ini. Dan kita hapus lagi data bathymetry yang tidak perlukan menggunakan polygon. Kita klik edit polygon new. Kita biasa kita klik kiri untuk kliknya, untuk menyeleksinya. Operation delete sample. Klik kanan dan kita buat lagi polygon ke kiri. Operation delete sample. Kita delete polygon yang tidak diperlukan. Operation delete polygon. Nah, seperti biasa jangan lupa kita kalikan dulu bathymetry dengan -1 supaya untuk wilayah laut ini menjadi positif bathymeternya. Kita klik operation combine samples and uniform value, multiple sample with uniform value. Kita isi nilainya menjadi -1. Oke. Seperti ini. Nah, ini kalau kita perhatikan lagi, ini kasusnya sama seperti grid yang pertama. Ini gridnya, ini bathymetry yang kita gunakan itu resolusinya lebih halus dibandingkan bathymetry yang kita grid yang kita gunakan ini. Titik-titiknya lebih banyak dibandingkan dengan persimpangan gridnya. Jadi kita bisa langsung menggunakan grid cell average. Nah, seperti ini. Ini kita haluskan menggunakan smoothing. Nah, ini sudah cukup halus. Kita export file export depth. Kita teman ke lengkung depth. Oke, ini sudah selesai. Untuk langkah selanjutnya akan dibahas pada video selanjutnya.